Kasih Tuhan, Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh keluarga, Ibu Bapak, Saudara-saudari, para remaja dan juga anak-anak seluruh jemaat dalam ibadah di minggu pertama bulan Desember 2024. Minggu ini kita memasuki minggu Advent pertama, di mana dalam ibadah ini juga akan dilayankan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, marilah kita menyiapkan diri dan hati supaya ibadah ini membawa kita sekeluarga bersama dengan seluruh jemaat bersukacita karena persekutuan kita dengan Allah. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo dengan tema khotbah, jagalah hatimu supaya kuat. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa di mana kita sebagai umat Tuhan menghayati makna penantian kita akan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, di masa penantian ini, marilah kita bersama-sama terus mempersiapkan diri kita dan makin tekun beribadah kepadanya. Selamat pagi saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, baik para adi yuswa, para warga dewasa, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah kita memulai ibadah Minggu Advent yang pertama ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya adalah sumber pertolongan kita. Dan yang setia
menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ibadah Minggu Advent pertama pada hari ini mengambil tema Jagalah hatimu supaya kuat. Tema ini akan menjadi permenungan bagi kita dalam menghayati pemenuhan janji Allah. Ia berjanji akan datang kembali. Agar tahan berdiri di hadapannya, kita memerlukan rahmat Allah. Minggu Advent pertama tahun 2024 ini berdekatan dengan Hari AIDS sedunia yang diperingati pada tanggal 1 Desember, Hari Pencegahan Polusi Sedunia yang diperingati pada tanggal 2 Desember, dan Hari Penyandang Disabilitas yang diperingati pada tanggal 3 Desember. Karena Minggu Advent berdekatan dengan peringatan hari-hari tersebut, adalah baik bila pada Minggu Advent pertama ini juga dilakukan dengan kepedulian pada sesama dan ciptaan Allah lainnya. Masa penantian adalah masa di mana kita dipanggil Allah untuk turut serta berkarya bersamanya dalam mewujudkan kehidupan yang selaras dengan kehendak-Nya. Mari kita menantikan kedatangannya dengan hidup yang tertuju kepadanya, supaya hati kita terjaga dan tetap kuat. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau menyatakan janji-Mu bahwa Engkau akan datang kembali. Dalam rangka menanti penggenapan janji-Mu, kami dipanggil untuk berjaga, berdoa, dan taat mengikut-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami kerap abai pada janji-Mu, kami lalai berdoa, kami kerap kehilangan ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Di Minggu Advent pertama ini,
Kami diingatkan pentingnya berempati, peduli, dan mengasihi sesama kami yang menderita HIV/AIDS, penyandang disabilitas, dan kami juga dipanggil untuk peduli pada alam ciptaan-Mu. Tuhan, ampunilah kami atas ketidakpedulian pada sesama dan pada ciptaan Allah yang rusak akibat dosa manusia. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kita semua yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan,
bersedia bertobat, dan menjalani kehidupan pemberian Tuhan, maka tersedia anugerah Tuhan bagi kita semua. Pagi ini anugerah Tuhan diberitakan kepada kita melalui surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 yang demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya, marilah kita berdamai satu dengan yang lain, dengan saling berjabat tangan dan mengucapkan salam damai. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk kepada pembacaan Alkitab, pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati datang kepada Tuhan di dalam doa epiklesia. Bapa, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kepadamu untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kami di hari ini, Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024. Engkau menghendaki kami untuk menjalani hidup dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena itulah kami datang kepadamu dalam ibadah ini, dengan menantikan firman-Mu dan pemberitaan firman-Mu, yang boleh mengajar kami bagaimana kami harus menjalani hidup kami selanjutnya. Karena itulah kami mohon Roh-Mu yang kudus yang sudah hadir bersekutu dengan kami saat ini, kiranya juga berkarya di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dengan memakai, menguasai hamba-Mu yang hendak membaca dan memberitakan firman-Mu, supaya apa yang benar yang menjadi kehendak-Mu yang diberitakan untuk kami semua. Dan biarlah kami semua yang berhimpun ini boleh mengerti, memahami dengan benar akan firman-Mu itu, dan kami boleh menjalaninya dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan semakin berkenan kepada Tuhan, dan kami tetap setia dalam harapan kepada-Mu. Kami juga mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, supaya ibadah kami ini boleh kami selesaikan dengan selamat, dan kami berharap boleh menjadi jalan berkat bagi hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab pada pagi ini diambilkan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 35 sampai 36. Injil Lukas pasal 21 ayat 35 sampai ayat 25 sampai 36. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan datang tanda-tanda pada matahari dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut
dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, demikian pembacaan firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah hari ini adalah jagalah hatimu supaya kuat. Jagalah hatimu supaya kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu ini adalah minggu pertama Advent, yang kita ingat dan kita peringati untuk bisa memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam merayakan minggu Advent yang pertama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada dua hal yang penting, yang perlu diingat dan diperhatikan dalam minggu Advent. Yang pertama, minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu di mana kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal. Mengingat peristiwa yang besar sebagai wujud kepedulian Allah kepada dunia, kepada manusia. Kepedulian Allah dengan kondisi manusia yang kehidupannya menuju kepada kehancuran.
Allah yang Maha Tinggi datang ke dalam dunia, di dalam Yesus Kristus, untuk melakukan karya penyelamatan bagi dunia dan bagi manusia. Itu yang perlu kita ingat, bahwa Allah itu adalah pribadi yang peduli terhadap manusia. Allah adalah pribadi yang peduli terhadap kondisi manusia yang menuju kepada kehancuran. Karena kepedulian Allah kepada manusia, kepada dunia ini, maka kita dipanggil untuk mewujudkan kepedulian kita kepada sesama. Jadi merayakan Natal itu adalah melakukan wujud kepedulian kepada sesama, termasuk sesama yang disabilitas, yang perlu diperhatikan. Jangan sampai justru malah merendahkan orang yang disabilitas. Seperti yang terjadi baru-baru ini, polisi menangkap seorang pemuda yang disabilitas, yang tidak punya kedua tangan, dengan tuduhan pemuda itu telah memperkosa 2 orang wanita mahasiswi. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar, benarkah itu terjadi seperti itu? Nah, rupanya pemuda itu dengan orang tuanya yang merasa tidak mungkin dia memperkosa gadis, memperkosa mahasiswi dengan kondisi fisik yang seperti itu. Maka dia menyampaikan keluhannya kepada banyak orang, kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diperhatikan. Karena dia merasa dia dipojokkan bahwa dia melakukan perkosaan. Ya, kita tidak tahu benar dan tidaknya. Tapi itu menandakan bahwa sebenarnya kurang ada kepedulian terhadap kaum disabilitas. Nah, di dalam kita mempersiapkan diri merayakan Natal, kita perlu mewujudkan kepedulian kepada sesama. Itu yang banyak gereja lalu kemudian persiapan Natal dilakukan untuk melakukan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kepada banyak orang. Dulu waktu saya masih di Klaten itu, menjelang bulan Desember itu ada bulan yang namanya bulan kepedulian sosial Kristen, di mana kegiatan mulai bulan November itu gereja berusaha mencari dana dengan menjual macam-macam makanan, menjual alat-alat penting untuk rumah tangga, lalu mengadakan konser musik, paduan suara dan musik-musik yang lain untuk mencari dana supaya pada bulan Desember bisa mewujudkan kepedulian kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak merasakan haknya sebagai manusia. Dan itu mendapat sambutan yang luar biasa. Tapi sayang kemudian menjadi hilang. Ya karena saya pindah ke Semarang. Yang lain tidak ada yang melanjutkan kegiatan itu. Nah, saudara, itu yang pertama yang perlu diingat. Bukan menghimpun dana hanya untuk perayaan Natal, pesta kita sendiri. Tapi bagaimana kita mewujudkan kepedulian kepada orang lain. Hal yang kedua yang perlu diingat dan dilakukan dalam masa-masa Advent adalah juga kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali.
bukan berarti bahwa pada masa Natal pasti Tuhan akan datang yang kedua kali. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Walaupun ada tanda-tanda, ada gejala-gejala, tapi tidak bisa dipastikan kapan itu. Dan itu terbukti dengan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, banyak orang yang meramal hari kiamat datang. Tanggal sekian bulan ini, tahun ini. Ternyata tidak pernah terjadi. Itu mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka kepada orang beriman kita diingatkan untuk mempersiapkan diri. Supaya sewaktu-waktu Tuhan datang yang kedua kali kita siap untuk menyambut dengan penuh sukacita. Kita akan masuk dalam kehidupan abadi, kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, berkaitan dengan itulah maka tema khotbah Minggu Advent yang pertama ini adalah jagalah hatimu supaya kuat. Jagalah hatimu supaya kuat. Kita dipanggil untuk menjaga hati. Dalam kehidupan nyata di tengah-tengah dunia ini. Karena hati itu adalah merupakan pusat kehidupan manusia. Dari hati akan keluar kehendak-kehendak baik yang diwujud nyatakan di dalam tindakan-tindakan manusia. Tetapi kalau hati tidak dijaga, maka hati itu bisa saja dikuasai oleh kuasa jahat. Sehingga yang keluar dari hati adalah tindakan-tindakan jahat. Tindakan-tindakan yang tidak membangun kehidupan bersama. Menjaga hati sebagai sesuatu yang penting. Karena kita sebagai manusia punya kelemahan untuk sulit menjaga hati kita. Kita sering mengikuti kehendak hati, tipe kehendak hati yang telah dicemari oleh niat-niat jahat dari penguasa jahat. Sehingga yang terjadi adalah kejahatan, bukan kebaikan. Bukan yang membangun tapi merusak. Dalam masa-masa kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu masa-masa yang semakin sulit secara manusiawi. Banyak tantangan yang dihadapi, terutama tantangan untuk dibawa ke dalam kehidupan yang hedonisme. Kehidupan yang menyenangkan diri sendiri. Kehidupan duniawi yang jauh dari kehendak Tuhan. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita dalam perjalanan ke depan. Alkitab malah mengatakan ada pengajaran-pengajaran sesat yang akan hadir mempengaruhi hidup kita. Ada kehendak-kehendak jahat yang mempengaruhi kehidupan kita. Ada tantangan-tantangan berat di dalam dunia, terjadi peperangan, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Situasi yang berat itu bisa membuat hati kita menjadi terpengaruh. Kondisi itu sehingga hidup kita tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Tapi hidup kita hanya mengikuti kehendak kita yang seringkali jauh dari kehendak Tuhan. Dan karena kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, tidak bisa melawan dengan kekuatan diri terhadap apa yang dihadapi dalam kehidupan di masa depan. Maka kita dipanggil untuk menjaga hati. Supaya kita kuat menghadapi segala situasi.
tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang tidak baik, tidak terpengaruh oleh kehendak hedonis yang hanya menyenangkan diri sendiri. Semuanya akan berlalu pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan akan kekal selamanya. Maka itulah panggilan Tuhan kepada kita, supaya kita menjaga hati, agar supaya kita kuat menghadapi semuanya itu, kita dipanggil untuk mengingat, merenungkan firman Tuhan dalam seluruh hidup kita. Bukan hanya pada saat meditasi, pada saat kita menenangkan diri di tengah malam, tapi dalam seluruh hidup kita dipanggil untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu kekal. Sambil berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan, kemampuan untuk melawan segala macam itu dengan tetap berjalan pada jalan Tuhan yang benar. Itulah panggilan Tuhan kepada kita semua di masa-masa Advent. Mempersiapkan perayaan Natal, mewujudkan kepedulian kepada sesama, tetapi juga menjaga hati. Supaya hati kita tetap dipengaruhi hal-hal yang baik. Sehingga kita tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal jahat. Menjaga hati kita supaya hati kita menjadi kuat. Melawan segala macam itu tidak dikalahkan oleh segala macam pengaruh yang ada dalam dunia ini. Tapi kita akan tetap setia kepada Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Karena kita senantiasa selalu mengingat, merenungkan firman-Nya dalam keseluruhan hidup kita. Sehingga kita akan dikendalikan oleh firman Tuhan melalui hati kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan menyertai, menuntun kita, memberkati kita di dalam kita merayakan Advent dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu yang selanjutnya. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu Advent yang pertama ini, Tuhan juga menyediakan perjamuan kudus untuk kita semua, baik para adiyuswa, baik para warga dewasa, baik para pemuda, baik para remaja dan anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk pada suasana sakramen perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, ibadah hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sakramen perjamuan kudus mengingatkan orang-orang percaya kepada 3 hal. Yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak, yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat yang dikasih, sebelum menerima perjamuan kudus ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat? Tetapi oleh anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Kepada setiap orang yang mengakui kebenaran itu, maka diperkenankan ikut serta dalam perjamuan kudus. Mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa sebelum pelayanan perjamuan kudus. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami. Sehingga kami senantiasa yakin serta akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus. Serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 33 bait pertama dan ketiga. Suaramu ku dengar. Memanggil diriku
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk keselamatan kita semua. Sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ini, mari kita mengingat akan Tuhan Yesus Kristus yang ada di sorga, tapi yang juga bersekutu dengan kita saat ini melalui Roh Kudus, dan menetapkan bahwa iman kita dipelihara seperti halnya roti dan anggur yang memelihara hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk keselamatan kita. Karena itu saudara, terimalah roti ini dan nanti makanlah bersama-sama sambil mengingat dan percaya akan pengorbanan tubuh Kristus bagi keselamatan kita. Di meja dalam masih ada.
Apakah ada saudara yang belum menerima roti perjamuan kudus? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah roti perjamuan kudus yang sudah kita terima, kita makan bersama-sama sambil mengingat pengorbanan tubuh Kristus untuk keselamatan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anggur perjamuan kudus yang dituangkan ini adalah lambang darah Kristus yang telah dicurahkan di Bukit Golgota untuk keselamatan kita. Terimalah anggur perjamuan kudus ini dan nanti minumlah bersama-sama sambil mengingat dan percaya akan pengorbanan darah Kristus untuk keselamatan kita.
Apakah ada saudara yang belum menerima anggur perjamuan kudus? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah anggur perjamuan kudus yang sudah kita terima ini, kita minum bersama-sama sambil mengingat akan pengorbanan darah Kristus untuk keselamatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus, maka mari di dalam hati kita menaikkan syukur dengan berucap dalam hati yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan yang menebus hidupmu dari kematian, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga hidupmu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur dengan mengaturkan persembahan khusus perjamuan kudus, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 34, disalib Yesus di Kalvari. Oleh
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan baik yang diberikan kepada kami untuk menerima pelayanan perjamuan kudus yang boleh menguatkan iman percaya kami, meningkatkan pengharapan kami kepadamu. Sehingga kami akan tetap bersemangat terus menjalani kehidupan ini, apapun wujud kehidupan kami. Karena Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menuntun kami, Engkau akan tetap memberkati kami semua. Karena kemurahan-Mu itulah maka kami menyatakan syukur kami dengan mengaturkan persembahan perjamuan kudus. Biarlah itu menjadi berkat bagi pelayanan kami kepada sesama, sehingga nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Perkenankan saat ini kami mengingat dan mendoakan saudara kami yang sedang menderita sakit dimanapun mereka dirawat. Juga untuk anak kami Kristina Novianto yang menjalani operasi. Ibu Dasaring Diah dari Tanah Mas yang dalam kondisi sakit. Dan yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau tahu semuanya itu Tuhan. Engkau akan menyertai mereka dalam kondisi mereka. Memberkati mereka dengan kehidupan baru. Dan Engkau akan tetap memelihara dengan cinta kasih yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami para adiyuswa yang karena usia yang banyak mengakibatkan fisiknya semakin lemah, apalagi yang sudah tidak bisa keluar rumah. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam kondisi mereka masing-masing. Menguatkan iman percaya mereka supaya mereka tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan dan menghadapi kehidupan ini dengan penuh syukur kepadamu. Kami juga mendoakan pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, baik melalui majelis gereja, komisi-komisi gerejawi, panitia gerejawi. Kiranya Tuhan berkati, agar supaya pelayanan sosial itu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan melalui lembaga Kristen, baik lembaga pendidikan, baik lembaga kesehatan, ataupun lembaga sosial yang lainnya. Tuhan berkati mereka, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pelayanan melalui berbagai hal,
baik secara pribadi ataupun kelompok. Kiranya semuanya itu menjadi berkat yang diwujud nyatakan sebagai syukur kepada Tuhan yang memelihara kehidupan dengan baik. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati upaya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami di dalam membangun masyarakat bangsa negara ini menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi. Kami bersyukur untuk pilkada yang telah berlangsung. Kiranya Engkau menyertai orang-orang yang terpilih melalui pilkada itu, menerima dengan syukur sebagai kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan melalui masyarakat bangsa dan negara. Bagi mereka yang belum terpilih, kiranya mereka bisa menerima dengan legowo segala sesuatunya dan akan tetap berbakti kepada Tuhan melalui pelayanan mereka di berbagai tempat. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami, menuntun kami, dan memberkati kami semua. Juga kami mohon pengampunan-Mu jikalau terselip dosa dan kesalahan dalam ibadah ini, juga di dalam menaikkan doa ini. Biarlah kami boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada kami semua. Kami naikkan doa syukur permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi." 1 Tawarik 16 ayat 29. Cakrawala, hai puji namanya.
Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang mengasihi kami, untuk rezeki dan juga kesehatan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan selalu kepada kami. Senantiasa Tuhan memberikan kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan agar berkenan di hadapan Tuhan. Doa ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kembali melakukan aktivitas di tengah-tengah dunia dan masyarakat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dunia ini apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk terlebih dulu karena ada pengumuman mengenai Natal Raya. Mohon waktunya sejenak untuk menyampaikan sesuatu yang berkait dengan acara Natal Raya 2024. Bahwa panitia sudah mulai bekerja sejak bulan Oktober yang lalu. Berbagai hal sudah dilakukan, termasuk mengatur acara kegiatan supaya perayaan ini benar-benar merupakan raya bagi kita. Tidak lupa dalam
kegiatan tersebut, panitia juga merencanakan kegiatan sosial, bukan hanya kepada kawan-kawan kita yang satu iman, justru lebih diutamakan kepada saudara-saudara yang ada di kiri kanan gedung gereja kita, termasuk yang ada di Mugasari. Untuk itu, perayaan Natal tetap akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2024, jadi kurang beberapa minggu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk menghimpun dana untuk pelaksanaan itu, panitia sudah pernah mengedarkan amplop seperti ini. Betul? Di dalamnya sudah ada surat semacam begini, benar? Selain itu juga di dalamnya sudah disiapkan amplop persembahan semacam ini. Di dalamnya pun ada lembar tanda terima. Perlu dilaporkan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan bersama majelis, bahwa kantong persembahan, kotak persembahan semacam begini, sudah diedarkan sebanyak sekitar 400-an amplop lebih, sekitar 415-an begitu. Puji syukur, ternyata sudah ada beberapa yang kembali berikut isinya. Terima kasih, puji syukur. Hanya menurut catatan yang diselenggarakan dalam evaluasi yang diselenggarakan minggu yang lalu, kantong semacam amplop semacam begini yang sudah kembali kepada majelis atau panitia baru sebanyak 120-an biji dari 400 yang beredar. Kami menebak barangkali kelupaan, mungkin ada yang terselip di bawah meja atau di bawah buku. Mohon kiranya dalam masa yang masih ada ini, kami berencana memang terakhir kami akan mengevaluasi tanggal 15 bulan Desember, tetapi tinggal tanggal 5 dan tanggal 12 nanti bisa dimasukkan. Yang masih belum. Saya lihat tadi beberapa yang juga sudah ada dimasukkan sekarang. Yang belum, monggo. Kami tunggu sampai dengan panjenengan bisa memasukkan. Nanti kami kabarkan lagi. Tolong jangan lupa diisi lembar ininya, lembar tanda terimanya, supaya panitia tahu dari mana persembahan itu. Demikian informasi dari kami, dan satu hal yang menarik adalah dari sejumlah dana yang diharapkan masuk sampai dengan sekarang ini sudah masuk sekitar 30-an% dari 100% yang ingin dicapai. Barangkali ada hal-hal tadi yang berkait dengan amplop persembahan ini belum dikembalikan. Terima kasih juga persembahan kantong yang selama ini setiap minggu ada kantong kedua, sudah kami kumpulkan juga. Demikian kabar dari panitia perayaan Natal Raya tahun 2024. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri kembali. Ibadah di gedung gereja ini sudah usai. Selanjutnya, mari kita kembali ke kehidupan kita di tengah keluarga
masyarakat, pekerjaan, dan dunia ini dengan tetap mengandalkan Tuhan yang menuntun, menguatkan, dan berkarya atas hidup kita. Tetaplah hidup berdasarkan iman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.